kita mau membuat video remedial sejarah kita. Dan sekarang kita udah ada di Kota Tua. Nah, Kota Tua ini itu kental banget dengan sejarahnya yang berkaitan dengan VOC. Ya, karena di sini banyak bangunan-bangunan yang dulunya itu jadi tempat penduduk Belanda dan nasional Belanda, betul. Sebelumnya, perkenalkan, saya Felicia Nandini dari 11.6. Saya Gita Lestari dari 11.3. Jangan lupa ditonton videonya. Check it out. Sejak pembentukan Gemeente Batavia pada tahun 1905, Balai Kota Tua berfungsi menjadi pusat administrasi Batavia sebelum kini menjadi museum. Nah, di zaman VOC-nya dulu atau di zaman Hindia Belanda, tempat gedung balai kota ini dipergunakan untuk sebagai tempat pemerintahan, pengadilan, catatan sipil, dan sebagai tempat peribadatan pada hari libur. Dan ini ada gambaran di mana pemandangan halaman balai kota Batavia di zaman dahulu. Nah, yang selanjutnya ini ada VOC dalam lintas sejarah Indonesia, di mana ini adalah cerita singkatnya, di mana yang pertama VOC berdiri pada tahun 1602 pada tanggal 20 Maret. VOC berdiri, lalu pada tahun 1610 VOC menduduki kota Batavia. Lalu pada tahun 1619 VOC ini mendirikan kantor pusat VOC di Batavia. Dan yang selanjutnya itu pada tahun 1652 sampai 1654 terjadinya perang antar Inggris dan Belanda yang pertama. Dan yang selanjutnya itu ada 1653 VOC mendirikan kantor dagang di Cape Town, Afrika Selatan. Dan selanjutnya itu ada pada tahun 1661 sampai 1662 VOC kehilangan kontrol atas Formosa. Dan yang selanjutnya pada tahun 1665 sampai 1667 terjadinya perang Inggris dan Belanda yang kedua. Dan yang selanjutnya itu pada tahun 1667 VOC kehilangan klaim atas Cape Town akibat perang Inggris Belanda yang kedua. Dan yang selanjutnya pada tahun 1672 sampai 1673 di mana terjadinya perang Inggris dan Belanda yang ketiga, atau monopoli VOC atas perdagangan lada menjadi tantangan dari EIC. Dan yang selanjutnya pada tahun 1780 sampai 1784 di mana perang Inggris dan Belanda terjadi lagi yang keempat. Inggris di sini memblokade semua kapal VOC yang mendekati Belanda. Dan selanjutnya pada tahun 1783 VOC kehilangan seluruh kapalnya. Dan yang terakhir pada tahun 1799 VOC ini dinyatakan bangkrut. Lalu selanjutnya ada sejarah bangkrutnya VOC. Nah, masa kemasan VOC itu ada pada abad ke-17. Lalu di pertengahan abad ke-18 terjadi keruntuhan VOC disebabkan karena adanya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Terima kasih. Nah, ini ada miniatur kapal VOC yang dulunya itu pernah diperintahkan atau dipergunakan untuk membawa rempah-rempah dari kota Batavia ke negara-negara yang lainnya. Nah, ada fun fact nih. Fun fact-nya yaitu kapal ini juga pernah membawa pintu gerbang Batavia melalui perairan Australia. Namun sayangnya pada perairan Australia kapal tersebut karam bersama pintu gerbang Batavianya. Namun pintu gerbang Batavia tersebut berhasil diselamatkan dan sekarang pintu tersebut berada di Museum Perth di Australia. Lalu di samping kita terdapat air mancur. Menurut lukisan yang dibuat oleh pegawai VOC yang bernama Johannes Range, terdapat air mancur di tengah lapangan yang dulunya menjadi sumber mata air masyarakat yang dibangun pada tahun 1743 dan diruntuhkan kembali pada abad ke-19.
Nah, lalu pada tahun 1972 diadakan penggalian dan ditemukan fondasi air mancur lengkap dengan pipa-pipanya. Lalu pada saat itu masyarakat mendirikan kembali air mancur tersebut supaya mengenang bahwa dulu di zaman dulu ini digunakan untuk sebagai sumber air bagi masyarakat setempat. Nah, yang selanjutnya ini juga ada sistem transportasi tram. Nah, sistem transportasi tram ini itu diperkenalkan oleh VOC pada abad ke-19. Dan pada masa itu, transportasi tram ini dipergunakan untuk mobilitas atau mempermudah mobilitas barang dan orang pada masa itu di daerah yang dikuasai VOC. Nah, jalur-jalur ini juga terdapat di kota-kota besar seperti Batavia atau Jakarta pada saat ini. Jalur ini dulunya menjadi bagian dari infrastruktur penting pada masa itu. Bengawan Solo